Halo semuanya, saya Wahyu Arif Rahman, mahasiswa Informatika Untirta Angkatan 21. Kali ini kita akan melanjutkan percobaan AR kita menggunakan Vuforia Engine di Unity. Kali ini kita akan membuat sebuah nama dan deskripsi untuk objek yang akan kita scan ya. Ini kita akan membuat scene baru. Ini seperti biasa, main kameranya kita hapus dan akan kita tambahin untuk AR kamera. Nah, karena kita ingin membuat deskripsi dan nama, kita memerlukan yang namanya canvas. Kita atur untuk scale-nya, untuk ukurannya. Kita tulis dulu. Ya kira-kira gini aja lah. Nah, lalu kita tambahkan image di dalam sini sebagai background untuk teksnya. Ini untuk anchornya kita taruh pojok kiri, posisinya widthnya misal kita gunakan 400 ya, 400 mungkin, posisinya di 400 ya, 400 300, nah 300 kira-kira untuk posisinya min 100 saja kira-kira 120 ya. Lalu di sini kita tambahkan UI, yaitu teks, bisa menggunakan Text Mesh Pro atau menggunakan Legacy yaitu teks. Di sini saya menggunakan Text Mesh Pro. Kita ubah warna teksnya jadi hitam. Lalu untuk anchornya sendiri kita kita pencet Alt dan Shift barengan, lalu di pojok kanan bawah agar full ya teksnya, dan size-nya kalau bisa otomatis saja. Ini untuk nama kita ubah misal kita tambahin lagi untuk deskripsinya. Untuk anchornya saya taruh kanan bawah. Untuk widthnya kira-kira 400 mungkin, widthnya 500. Posisinya kira-kira. Untuk Y-nya kira-kira segini aja. Untuk teksnya jangan lupa UI Text Mesh Pro, kita ganti warnanya hitam. Lalu anchornya kita Alt Shift kanan bawah. Deskripsi nama objek. Untuk kanvasnya kira-kira seperti ini aja kali ya. Lalu kita balik,
untuk membuat image targetnya. Ini kita atur seperti biasa. Kita ambil dari database, dan di sini saya coba pakai yang pistol aja. Lalu kita ambil prefabnya, kita kasih material, kita edit lagi. Untuk scale-nya kita kecil. Nah, kira-kira seperti ini mungkin ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah script, yaitu observer, di mana image target itu dia memiliki default observer event handler untuk menemukan apakah targetnya itu terdeteksi atau tidak. Jadi kita akan membuat script tersebut. OBS saya OBS. Kita buka. Nah, untuk public class OBS kita tidak menggunakan menu behavior, melainkan menggunakan default observer event handler-nya ini. Ini yang ini. Maka untuk gitu. Lalu sini kita ingin menambahkan sebuah boolean, yaitu ketika bendanya itu ketemu, kena track lah ya, itu is found. Ini bisa kita hapus, kita bisa menambahkan di mana yaitu protect override void on tracking found. Tracking found. Jadi ini mengoverride dari on tracking found-nya default observer event handler-nya ini. Karena ketika kita ketemu, kita akan merubah is found-nya tersebut menjadi true. Itu kita balikan lagi ke on tracking found dari default observer event handler-nya. Lalu untuk yang on tracking found loss-nya juga sama. Found-nya false, dan kita balikan ke loss. Nah, selanjutnya kita memerlukan sebuah kelas wall untuk membuat is found ini dapat diakses di script lainnya. Ini boolean karena cuma kita ingin mengembalikan nilai booleannya saja. Itu misal marker status return is found. Kita save. Lalu kita memerlukan script tambahan lagi, itu untuk mengsetting description dan namanya ini. Kita buat script baru lagi. So, apa ya? Setting text. Di sini kita memerlukan pertama teksnya. Ini kita memerlukan teksnya.
ya, di sini karena saya memakai TM Pro, kita akan mengambil library-nya. Klik _text. Nah, karena saya menggunakan TM Pro, maka untuk ini ya, kelasnya itu tmp_text. Jika menggunakan yang legacy, cukup teksnya saja ya. Misal public text gini aja, terus namanya test misal. Untuk teksnya ini name text, text, dan ini this text. Lalu kita butuh untuk mengisi isinya ini, yaitu berarti string ya. Misal apa, main content, string, dan this content. Lalu apa namanya, kita memerlukan image targetnya itu enggak ya? Yap, kita memerlukan observernya itu. Jadi kita memerlukan OBS ini. OBS sebagai OBS. Kira-kira seperti ini harusnya. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu di update-nya ini kita if OBS dot apa tuh namanya tadi, marker status. OBS dot marker status sama dengan true ya berarti. Nah ya, if OBS marker statusnya itu sama dengan true, maka dia akan memuat name text dot textnya itu mengambil dari string name content. Itu pula untuk description-nya ya. Else-nya dia akan membuat ini, kita ganti jadi nama objek. Harusnya sudah bisa sih ya. Kita coba saja langsung. Jadi untuk kita perlu membuat create empty game object untuk menaruh setting teksnya. Lalu untuk di bagian image target, default observer event handler-nya ini perlu kita hapus, kita ganti dengan OBS kita yang tadi, dan ini kita ubah menjadi track saja.
Lalu kita bisa setting name text-nya itu tadi, teks yang di sini. Jadi, nah untuk description text-nya itu yang ini. Lalu bisa kita isi konten, misal namanya seperti itu. Untuk description-nya kita bisa cari aja, misal seperti itu di Wikipedia. Kita copy, kita paste. Untuk observernya jangan lupa kita taruh di image target yang tadi. Kita taruh sini, ada image target JS-nya. Seharusnya sudah bisa sini. Nah, maka dia sudah berubah menjadi user equal dan description-nya. Jika dilepas maka berubah lagi ya, menjadi nama objek dan deskripsi objek. Nah, jika ingin menambahkan image targetnya lagi, misal kita duplicate, kita ganti menjadi shotgun misal. Untuk objeknya kita hapus, kita ambil dari flow polygon lagi, kita masukkan materialnya, kita atur lagi. Untuk rotationnya kira-kira begini aja. Itu kita bisa menggunakan array lagi. Ini name text-nya biarkan, tapi untuk kontennya, index kontennya ini bisa kita temukan begini, dan untuk OBS-nya juga sama. Oleh karena itu di function update-nya ini perlu kita ubah. Kita akan menggunakan loop ya di sini. Akan for berdasarkan OBS. OBS lain menambah. Apa lagi? Ya. OBS.i is found. Apa tadi namanya? Ya, is found. Marker status. Maka kita akan melakukan pengecekan lagi seharusnya untuk mengecek apakah namanya itu stringnya ini, kontennya ini itu lebih atau kurang, apa dia itu ada apa enggak. Maka dia akan memasukkan name text.text-nya itu sesuai dengan name kontennya dan description text.text-nya sesuai dengan description konten.
Nah, jika ternyata lengthnya atau i-nya ini melebihi dari lengthnya, maka akan kita buat ini, kita untuk teksnya itu misal jadi unknown. Untuk description-nya juga sama. Lalu jika sudah, kita jika else statusnya itu, max statusnya itu false, maka kita akan buat seperti ini. Sedikit. Ya. Kita save, kita balik ke Unity, kita ke setting, kita ganti nama, teks, kita pilih value. Kita nah ya, bisa kita tambahin OBS-nya dari target 1 dan ini target dengan lagi. Ini kita install shotgun. Kita tambahkan tadi ini desa itu sesuai dengan yang ini. Untuk elemen 2 nya itu apa, misalnya shotgun ini N1887. dari Wikipedia kan. Nggak ada ya, kita ambil dari sini aja. Nih ada. Kita balik, kita atur M1887. Kita tes. Bisa ya. Nah, namanya muncul, description-nya muncul, kita tidak terdetek. Jika ke pistol muncul juga. Semisal kita mau menambahkan lagi shotgunnya, kita tambahkan lagi image targetnya dengan anggapnya ini misal nggak ada, terus ini kita kasih nama yang lain, tes misal. Lalu kita ganti image targetnya misal ke ini, kita kasih game object aja biar ada. Lalu kita scaling,
5,5 kita kasih warna. Lalu OBS scriptnya juga udah ada. Semisal di setting text ini kita tambahkan OBS-nya tes, tapi kita nggak menambahkan name content. Maka seharusnya dia akan muncul unknown name dan unknown description sesuai yang ini ya. Jadi ketika lengthnya dari name content dan des content tidak sama, tidak ada ya dari objeknya, tadi akan misalnya seperti ini. Ya kira-kira untuk materi pembuatan nama teks dan deskripsi teks tentang objeknya tersebut seperti itu ya. Kira-kira seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.